Tindakan Rusia yang terus melakukan serangan dekat perbatasan NATO di bagian wilayah barat Ukraina membuat mantan Kepala Biro Keamanan Nasional Polandia Jenderal Stanislaw Kozy angkat bicara. Berbicara dalam sebuah wawancara dengan portal web Polandia Onet pekan lalu, Kozy meminta NATO untuk memberikan ultimatum ke Rusia. Hentikan serangan rudal di bagian barat Ukraina atau aliansi akan memberlakukan perlindungan anti rudal atas Ukraina. Kozy, yang merupakan Kepala Keamanan Nasional Polandia antara 2010 dan 2015, mengatakan bahwa NATO harus melindungi peralatan militer yang dikirim negara-negara barat ke Ukraina. Menurutnya, fakta bahwa Rusia tampaknya menggunakan rudal dual purpose yang mampu membawa hulu ledak nuklir memberi NATO setiap alasan untuk mengambil langkah-langkah untuk mengurangi resiko. Menurutnya, hingga saat ini Rusia telah berhasil memeras Barat dengan mengancam potensi penggunaan senjata nuklir. Oleh karena itu, menurutnya, NATO harus siap untuk menembak jatuh rudal Rusia pada jarak yang tepat dari perbatasannya. Menurut saya, situasi ini akhirnya harus dibalik atau setidaknya seimbang. Tidak mungkin dalam satu konfrontasi dua pihak hanya satu yang menakut-nakuti, memasang penghalang, kondisi dan garis merah, kata mantan Kepala Biro Keamanan Nasional. Sejak peluncuran operasi militer khusus Rusia, Kiev telah meminta NATO dan negara-negara barat untuk memberlakukan zona larangan terbang atau memberi Ukraina sarana untuk melakukannya sendiri, seperti sistem pertahanan anti udara dan pesawat tempur. Permintaan ini sebagaimanapun tetap tidak terpenuhi karena Barat mengklaim bahwa langkah seperti itu akan menempatkan dalam konfrontasi langsung dengan Rusia. Federasi Rusia disebut sejak lama mengincar Polandia untuk menggeretkan ke dalam lingkup pengaruh Moskow. Hal tersebut disampaikan Stanislaw Zarin, juru bicara Kementerian Koordinator Dinas Khusus Polandia, lembaga yang membawahi intelijen Warsawa, Minggu. Zarin menuduh Moskow menggunakan berbagai metode propaganda untuk memengaruhi warga Polandia. Ia mengklaim Kremlin tidak ingin Polandia menjadi negara berdaulat yang mandiri. Selama bertahun-tahun, Polandia berada dalam pengawasan Rusia yang menggunakan propaganda dan diinformasi terhadap bangsa Polandia, kata Zarin dikutip Ukrainska Pravda. Kremlin menempuh berbagai kebijakan, menerapkan pukulan telak terhadap hak-hak dasar warga Polandia atas keamanan dan kenegaraan sendiri. Rusia mencoba meyakinkan masyarakat Rusia dan Barat bahwa Polandia tidak berhak punya subjektivitas, tidak semestinya dianggap serius oleh sekutu dan harus menjadi area abu-abu antara NATO dan Rusia, pungkas Zarin. Pernyataan Zarin tersebut merujuk dugaan upaya Moskow menongkrong politik dalam negeri Polandia. Polandia sendiri merupakan negara yang dulu di bawah lingkup pengaruh Uni Soviet. Bahkan pada 1955, Warsawa menjadi tempat dibentuknya aliansi Pakta Warsawa, traktat keamanan antara Uni Soviet dengan negara-negara Blok Timur. Akan tetapi, sejak Uni Soviet bubar, Polandia semakin mendekat ke barat. Polandia kemudian menjadi anggota NATO sejak Maret 1999. Ketika Rusia menginvasi Ukraina, Polandia pun berdiri bersama sekutu-sekutu NATO untuk mendukung Kiev. Polandia turut mengirim bantuan militer dan kemanusiaan ke Ukraina. Pada saat bersamaan, Polandia mulai dirumorkan akan menjadi target invasi Rusia selanjutnya. Pada 25 Mei lalu, sekutu Vladimir Putin sekaligus pemimpin Chechnya mengaku siap menyerang Polandia. Tak hanya Ukraina yang jadi sasaran amukan Rusia, terungkap negara-negara pecahan Uni Soviet ini juga bakal jadi sasaran militer Rusia berikutnya. Hal ini yang jadi pemicunya. Ada banyak negara yang terkena dampak perang Rusia dan Ukraina. Selain negara-negara NATO, negara-negara bekas pecahan Uni Soviet juga menerima ancaman mengerikan dari Rusia. Rusia mengatakan bahwa mereka juga dapat menghadapi tindakan militer seperti perang Rusia dan Ukraina. Hal ini membuat negara pecahan Uni Soviet dan juga anggota NATO khawatir. Salah satunya adalah Lituania. Lituania telah menjadi titik nyala ketegangan antara Rusia dan NATO pada Sabtu kemarin. Ini karena negara itu melarang transit barang-barang yang disetujui Uni Eropa melalui wilayahnya ke dan dari eksklav Rusia Kaliningrad. Sikap Lituania itu membuat Kremlin yakin bahwa mereka ingin bermusuhan secara terbuka dengan Rusia. Bahkan Rusia memperingatkan akan mengambil tindakan jika larangan itu tidak dicabut dalam waktu dekat. Sebagai langkah awal, Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil utusan utama Lituania di Moskow untuk memprotes larangan tersebut. Situasinya lebih dari serius, ungkap juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Keputusan ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, itu melanggar segalanya. Kami menganggap ini ilegal. Kami membutuhkan analisis mendalam yang serius untuk menyelesaikan tanggapan kami. Kementerian Luar Negeri Rusia telah menuntut Lituania untuk segera menyelesaikan masalah ini. Kementerian mengatakan dalam sebuah pernyataan, kami mempertimbangkan tindakan provokatif dari pihak Lituania yang melanggar kewajiban hukum internasional Lituania, terutama pernyataan bersama Federasi Rusia dari Uni Eropa 2002 tentang transit antara wilayah Kaliningrad dan seluruh Federasi Rusia untuk secara terbuka bermusuhan. Jika transit kargo antara wilayah Kaliningrad dan seluruh Federasi Rusia melalui Lituania tidak sepenuhnya dipulihkan,
dalam waktu dekat, maka Rusia berhak mengambil tindakan untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Secara harfiah, Rusia mengancam akan melakukan agresi militer sebab Lituania seperti menyatakan perang kepada Rusia. Tidak heran ini Lituania langsung menjadi salah satu musuh Rusia. Bisakah Rusia menyerang Lituania yang merupakan anggota NATO? Sebab setiap serangan terhadap anggota NATO maka akan dilihat sebagai tindakan perang melawan aliansi militer. Hal ini berdasarkan pasal 5 perjanjian NATO yang menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap satu negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap mereka semua. Tidak hanya Lituania, Kazakhstan juga memicu kemarahan di Kremlin. Ini terjadi setelah Vladimir Putin dipermalukan oleh pemimpin Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev dalam KTT ekonomi utama Rusia di St. Petersburg pada Jumat lalu. Tokayev menghina Putin dengan menolak mengakui Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk sebagai negara merdeka. Ia mengklaim Kremlin tidak ingin Polandia menjadi negara berdaulat yang mandiri. Selama bertahun-tahun, Polandia berada dalam pengawasan Rusia yang menggunakan propaganda dan diinformasi terhadap bangsa Polandia. Kata Zarin dikutip Ukrainska Pravda. Kremlin menempuh berbagai kebijakan, menerapkan pukulan telak terhadap hak-hak dasar warga Polandia atas keamanan dan kenegaraan sendiri. Rusia mencoba meyakinkan masyarakat Rusia dan Barat bahwa Polandia tidak berhak punya subjektivitas, tidak semestinya dianggap serius oleh sekutu dan harus menjadi area abu-abu antara NATO dan Rusia, pungkas Zarin. Pernyataan Zarin tersebut merujuk dugaan upaya Moskow menongkrong politik dalam negeri Polandia. Polandia sendiri merupakan negara yang dulu di bawah lingkup pengaruh Uni Soviet.